Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Niki Sahara. Saya adalah seorang mahasiswi dari IKIP Siliwangi Bandung, jurusan PG PAUD kelas C2 angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang menggambarkan siklus kehidupan manusia dan pola pengasuhan anak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropobiologi PAUD yang diampu oleh dosen kami tercinta, yaitu Ibu Lina Rohmalina, MPD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang siklus kehidupan manusia dari pernikahan sampai mempunyai anak dan pola pengasuhan anak itu sendiri. Apakah pola pengasuhan anak akan berpengaruh terhadap perilaku anak? Nah, simak videonya. Siklus kehidupan manusia adalah siklus di mana kita akan mengalami masa tertentu hingga ajal kita selesai sesuai kontrak dengan Sang Maha Kuasa. Usia yang kita lalui sejak dalam kandungan, lalu menjadi bayi, kemudian menjadi anak, lalu tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa, lalu menikah, kemudian hamil, menjadi orang tua, dan kemudian kita akan tua, dan yang terakhir kita akan meninggal. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini adalah 1. Pernikahan, 2. Kehamilan, 3. Melahirkan dan menyusui, dan yang keempat, pola pengasuhan anak. Yang pertama, pernikahan. Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, ada yang disebut dengan pranikah atau masa sebelum menikah, yaitu masa di mana laki-laki dan perempuan harus mempersiapkan diri dalam aspek fisik, jiwa, dan kesehatan reproduksi, terutama bagi calon pengantin perempuan untuk mempersiapkan kehamilan, persalinan, perawatan anak, dan juga menyusui. Bentuk-bentuk kesiapan menikah. Menurut Nuryoto 1982, pribadi yang akan mempersiapkan untuk menikah terdapat beberapa bentuk persiapan, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Kesiapan fisik. Berarti individu telah memiliki kematangan seksual sehingga mampu untuk mendapatkan keturunan, serta individu siap pula menerima konsekuensi sebagai orang tua, yang diawali dengan hamil, lalu melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kesiapan sosial. Berarti individu harus siap untuk memikul status baru di dalam masyarakat sebagai suami atau istri dengan segala konsekuensinya, serta berusaha untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan budaya yang berlainan. Yang ketiga, kesiapan fisikis. Berarti individu harus sudah tahu tugasnya sebagai suami atau istri dalam rumah tangga serta remaja, tidak memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap pernikahan, tapi menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang wajar untuk dijalani. Dan yang keempat, kesiapan ekonomi. Berarti individu harus sudah mampu untuk mandiri dan mampu memenuhi segala kebutuhannya, serta tidak lagi tergantung pada orang tua. Individu yang siap secara ekonomi juga memiliki perencanaan keuangan yang unik dan pengelolaan keuangan yang realistis. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pernikahan. 1. Agama, 2. Kepribadian, 3. Kesehatan jiwa, 4. Usia, 5. Pendidikan, 6. Ekonomi, sosial dan budaya, 7. Latar belakang keluarga. Kehamilan. Kehamilan adalah salah satu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan periode saat janin berkembang dalam rahim. Biasanya proses kehamilan berlangsung selama 40 minggu atau lebih dari 9 bulan. Waktu ini dihitung dari periode menstruasi yang terakhir. Pada masa kehamilan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil, yaitu perawatan selama kehamilan. Adapun yang harus dilakukan, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan secara rutin. Ibu hamil akan diperiksa oleh bidan atau dokter. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan.
Yang kedua, diukur tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi atau ukur ringan dengan atas. Yang keempat, ukur tinggi fundus uteri. Yang kelima, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Yang keenam, screening status imunisasi tetanus. Yang ketujuh, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet. Yang kedelapan, tes laboratorium rutin secara khusus. Yang kesembilan, tata laksana kasus. Dan yang ke-10, temu bicara atau konseling termasuk perencanaan persalinan. Setelah itu, ibu hamil akan diberi buku KIA, yaitu buku kesehatan ibu dan anak, dan stiker P4K. KIA berisi informasi tentang cara kehamilan dan bayi dari awal kehamilan dan cara KB-nya. Nah, buku KIA ini harus dibawa setiap kali pemeriksaan dan dibawa ke posyandu sampai anak berusia 5 tahun. Segera bawa ke fasilitas kesehatan apabila ibu hamil mengalami ini. Mual dan muntah berlebihan, pendarahan dan nyeri perut, sakit kepala berat, penglihatan kabur, kaki bengkak, gerakan bayi dalam kandungan ibu melemah, demam tinggi, keluar air ketuban sebelum waktunya. Ibu hamil juga harus mengkonsumsi makanan bergizi, seperti makanan yang mengandung banyak protein, contohnya susu, telur, tempe tahu, lalu sayuran, buah-buahan, dan cemilan bergizi lainnya. Ibu hamil juga harus istirahat yang cukup, rutin berolahraga, dan menghindari stres. Yang ketiga, melahirkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan persalinan, yang pertama, perlu persiapan fisik dan mental. Jangan sampai terjadi baby blues. Yang kedua, kebutuhan nutrisi meningkat karena kebutuhan energi meningkat. Dan yang ketiga, pendarahan. Yang keempat, menyusui, yaitu memproduksi ASI dan kebutuhan makan meningkat. Selanjutnya, pola pengasuhan anak. Setiap orang tua mempunyai cara pola asuh anak yang berbeda-beda. Penting untuk diketahui Anda dan pasangan bahwa hal ini nantinya akan memengaruhi bagaimana anak akan bersikap. Maka dari itu, sebaiknya Anda mengetahui apa saja parenting style serta pengasuhan orang tua pada masa perkembangan anak. Apa itu pola asuh anak? Pola asuh anak adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak dalam kandungan sampai dewasa. Hal itu bertujuan supaya anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Ada 4 jenis pola asuh yang menentukan perilaku anak. Gaya pengasuhan atau parenting style yang umum digunakan saat ini berasal dari seorang psikolog, yaitu Diana Baumrind. Ia memperhatikan bahwa setiap anak yang belum masuk sekolah menunjukkan jenis perilaku perkembangan sosial yang berbeda. Maka dari itu, teori Baumrind mengatakan bahwa ada hubungan erat antara jenis gaya pengasuhan dengan perilaku anak. Berikut adalah beberapa jenis pola asuh yang perlu diketahui orang tua. 1. Pola pengasuhan autoritarian atau otoriter. Ini merupakan gaya pengasuhan orang tua yang mengharapkan agar anak patuh dengan segala perintah tanpa ada pengecualian atau pertanyaan apapun. Lalu, orang tua juga mendisiplinkan anak dengan cara yang cukup ketat hingga memberikan hukuman apabila peraturan yang sudah dibuat tidak diikuti. Ciri-ciri dari pola asuh otoriter sebagai berikut. 1. Tidak responsif dengan kebutuhan anak. 2. Mempunyai aturan yang sangat ketat. 3. Mempunyai ekspektasi tinggi agar anak berperilaku baik. Namun, Anda perlu memperhatikan bahwa dengan pola pengasuhan ini, ada kemungkinan anak mengalami kepercayaan diri yang menurun hingga melakukan kenakalan pada masa remaja. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam pola asuh otoriter, pendapatnya tidak didengar,
Tidak hanya itu, anak juga bisa merasakan kurangnya kasih sayang, kekesalan, atau kemarahan yang terpendam karena pola asuh jenis ini tergolong keras. Ada kemungkinan anak juga terbiasa berbohong untuk menghindari hukuman dari orang tua. 2. Pola pengasuhan autoritatif atau suportif. Berbeda dengan pola asuh sebelumnya, pada gaya pengasuhan yang satu ini, orang tua tergolong suportif dan memberikan respons terhadap pilihan anak. Akan tetapi, Anda tetap memberikan batasan agar tetap terlihat tegas pada anak. Ciri-ciri dari pola asuh autoritatif adalah mempunyai peraturan yang jelas dan masuk akal, suportif dan responsif, serta menghargai setiap pendapat. Pada gaya pengasuhan yang satu ini, Anda akan memperlihatkan wibawa sebagai orang tua sekaligus menjadi teman untuk anak. Namun, di sisi lain, Anda juga bisa memberikan konsekuensi apabila ada aturan yang dilanggar. Maka dari itu, anak bisa belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung mempunyai pribadi ramah, mandiri, energik, dapat mengendalikan diri, hingga mempunyai tujuan untuk hidupnya nanti. Yang ketiga, pola pengasuhan permisif. Pada gaya pengasuhan permisif, orang tua menerapkan pola asuh yang hangat, tetapi terlihat lemah di mata anak. Hal ini karena Anda tidak menerapkan batasan serta belum tegas dengan peraturan. Ciri-ciri dari pola asuh permisif yaitu responsif terhadap anak, sedikit atau bahkan tidak mempunyai peraturan, terlalu sabar, serta lemah lembut dan toleran. Bukan tidak mungkin Anda akan terlihat memanjakan anak serta sulit untuk berkata tidak dengan keinginannya. Selain itu, anak hanya akan menganggap Anda sebagai teman, bukan orang tua. Ini juga bisa mempengaruhi perilaku anak yang tidak bisa menghargai aturan, kurang mandiri, agresif, hingga tidak sabaran. Yang keempat adalah pola pengasuhan uninvolved atau tidak peduli. Jenis pola asuh anak ini mungkin akan memberikan sedikit dukungan emosional kepada anak. Tidak hanya itu, orang tua juga bisa dikatakan gagal untuk mengajarkan standar perilaku di kehidupan sosial pada anak. Ciri-ciri dari pola asuh uninvolved diantaranya sebagai berikut. Bersikap dingin dan tidak responsif, tidak menerapkan peraturan apapun, tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak, merasa acuh, tak acuh, atau tidak peduli. Jadi, bisa dikatakan pada gaya pengasuhan ini, orang tua tidak banyak tahu mengenai karakter anak. Lalu, anak juga tidak mendapatkan perhatian, pedoman, serta bimbingan dari orang tuanya. Ada kemungkinan ini bisa mengakibatkan terjadinya masalah kepercayaan diri serta kurangnya kebahagiaan pada anak. Lalu gaya pengasuhan mana yang harus dipilih? Nah, dari 4 gaya pengasuhan di atas, para peneliti menganggap bahwa pola asuh autoritatif atau suportif tergolong ideal untuk diterapkan. Pasalnya, metode ini dianggap paling mampu membuat anak kuat secara akademis serta stabil secara emosional. Hal ini karena anak dibebaskan untuk menyampaikan pandangan, tetapi orang tua tetap memberi keputusan, bimbingan, serta dukungan. Namun, Anda bisa mengombinasikan keempat pola asuh ini dengan mengambil nilai positif dari tiap metode. Apapun pola asuh yang akan diterapkan orang tua kepada anak, selipkan pula nilai budaya, sosial, serta agama yang Anda percayai. Kesimpulannya, pola asuh yang tepat akan menentukan masa depan anak dan bagaimana ia akan berperilaku. Dengan dedikasi dan komitmen untuk menjadi orang tua terbaik, Anda dapat menjaga hubungan positif dengan anak Anda. Itulah tadi video tentang siklus kehidupan manusia dari awal pernikahan sampai mempunyai anak dan pola pengasuhan anak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.